إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan waspadalah terhadap macam-macam perhiasan dunia dengan segala godaan dan tipu dayanya, baik berupa harta, tahta, dan wanita, agar kalian benar-benar menjadi orang yang selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Bahagia adalah sebuah cita-cita yang mulia dan menjadi impian bagi semua orang, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan itu manusia rela bermacam-macam cara. Ada kalanya cara yang ditempuh tidak dibenarkan oleh agama, ada pula yang dibenarkan oleh agama. Bahkan ada juga yang tidak berperi kemanusiaan. Yang pasti apabila cara-cara yang ditempuh itu memakai jalan yang keluar daripada ajaran agama, maka kebahagiaan yang diperoleh hanyalah kebahagiaan semu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam menghendaki agar setiap muslim memiliki pengawasan pribadi dalam dirinya supaya tidak keluar dari jalan Allah dan selalu menunaikan kewajiban atas kesadaran dirinya selaku hamba Allah Subhanahu wa taala serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengawasan dan kesadaran pribadi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari apa yang disebut sebagai hati nurani, keimanan yang membukakan pintu kebahagiaan menuju kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, orang yang lupa kepada jalan Allah, maka hidupnya akan selalu terancam oleh berbagai kesengsaraan, penderitaan lahir ataupun batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sungguh alangkah besarnya kerugian dan penyesalan seseorang bila ia tergolong kepada orang-orang yang lupa diri dan lalai karena dengan tidak maunya melakukan introspeksi dan mawas diri, sebagaimana dalam sebuah keterangan dikatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada harta yang banyak, bukan pada pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi terletak di dalam diri kita, terletak pada hati kita. Kekayaan, kekuasaan, kecantikan, kebanggaan dunia bukanlah jaminan untuk mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan sejati. Akan tetapi ketahuilah bahwa berlaku takwa kepada Allah, bekerja keras, berdoa, tawakal,
dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengingatkan bahwa ukuran harga diri seseorang dan kebahagiaannya bukanlah terletak pada harta, bukan pada pangkat, bukan pada jabatan, kecantikan, harta benda, keturunan materi, keduniaan lainnya, tapi ukurannya adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia ini kita sering merasakan betapa banyak godaan hidup, ujian yang menyebabkan porak-porandanya karir pribadi seseorang atau ketentraman rumah tangga misalnya, ataupun di masyarakat ada macam godaan harta, godaan wanita, pangkat dan jabatan sebagainya yang mestinya wajib kita hindari, karena semua godaan itu sesungguhnya datang dari bisikan setan dan iblis laknatullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya hulwatun wa hadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum biha wa yanzuru kaifa ta'maluna wattaqud dunya wattaqun nisa." Rawahu Muslim wan Nasa'i. Yang artinya sesungguhnya dunia ini serba manis dan menyenangkan, dan Allah telah menjadikan kamu untuk mengaturnya. Dia menyaksikan apa yang kamu kerjakan, maka berhati-hatilah kamu terhadap tipu daya dunia dan bujuk rayu wanita. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi, harta yang berlimpah, serta kecantikan, ketampanan seseorang tidaklah menjadi jaminan bagi terbitnya rasa aman, tenang, bahagia. Malahan tidak jarang terjadi justru merupakan biang dari keresahan, kekhawatiran, ketakutan, dan sebaliknya rasa aman dan tenang itu dapat saja diperoleh oleh orang-orang yang biasa, oleh orang-orang yang hidupnya sederhana dan bersahaja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang-orang yang mendapatkan materi berlimpah, jabatan, harta, hendaklah sadar bahwa di samping harta yang kita miliki merupakan kenikmatan, tetapi bisa juga menjadi sebagai ujian dan cobaan, bahkan menjadi fitnah. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Mengapa demikian? Sebab kebanyakan orang yang sangat berambisi mengajar harta dan kekayaan hingga terlalu cinta kepada dunia, maka justru hidupnya tidak tenang dan diliputi keresahan. Karena hati orang itu terus-menerus dibelenggu oleh keinginan nafsu dan sifat serakah yang ingin memiliki segala sesuatu yang dimiliki orang lain, dan selalu punya perasaan khawatir dan was-was kalau hartanya akan berkurang, sebagaimana telah disinyalir dalam sebuah hadis, "Man usriba hubad dunya iltaqa minha bi thalasi, saqawatun la yanfadu anahu, wa hirsun la yablughu ginahu, wa amalun la yablughu muntahahu." Barang siapa yang terlalu cinta kepada dunia, maka ia akan terkena 3 hal, yaitu kecelakaan yang tak kunjung hilang penderitaannya, sifat rakus yang tak menjadikannya kaya, dan harapan yang tak kunjung sampai pada ujungnya. Hadis At-Tabrani dan Ibnu Mas'ud. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup yang sejati, manusialah sendiri yang menentukan. Keimanan kita dengan cara harus berjuang, bekerja keras,
hingga kita mampu melawan hawa nafsu, dan upaya ini bukan hal yang gampang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tantangannya luar biasa. Yang terpenting adalah bagaimana ada cahaya dalam pikiran kita, ada cahaya iman dalam diri kita, ada cahaya dalam hati kita. Karena kalau kita terlalu cinta kepada dunia, bukan hanya mata kita yang buta, bukan hanya hati kita yang buta, sebagaimana ancaman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 72. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, di dalam urusan duniawi, baik mengenai harta, tahta, jabatan, kecantikan, kemuliaan, Islam melarang seseorang berlaku sombong. Bahkan dalam segala hal, Islam mengajarkan kepada semua pemeluk agar jangan bersikap sombong dalam hidup. Sesungguhnya sombong, congkak akan cepat mendatangkan perasaan susah dan hina, yaitu kebanggaan duniawi yang disombongkan akan hilang ataupun akan musnah. Kekayaan kita akan musnah, harta jabatan kita akan musnah, pakaian yang mewah, rumah berjulang tinggi, emas, berlian dan lain sebagainya tidak akan kita bawa menuju alam kubur, menuju alam barzakh. Yang akan menemani kita adalah amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita yang kelak dan kekal akan menemani kita sampai menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari khutbah yang singkat ini mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah daripada khutbah yang telah disampaikan. Aqulu qauli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fis sirri wal 'alan وَذَرُوا فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ قَدِيمًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد وخذل من خذل دين محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغبر والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والصلاة